Go Green School, di mana di rumahnya yang rumahnya kalau nggak salah 1,5 sampai 2 hektar, 3 hektar kalau nggak salah ya, 3 hektar dia bikin satu peradaban. Di situ orang dibentuk, masya Allah. Orang-orang terbaik saya bawa, orang-orang terkaya, paling kaya pemuda di kalangan Muslim saya bawa ke situ. Anak bos IBM, anak yang punya Kalimantan Selatan, separuh Kalimantan Selatan punya ibunya. Bayangin saya bawa belajar, masya Allah. Padahal dia dua titel dari Amerika. Masya Allah, ada di Facebook saya. Sampai saat ini, saya belum temukan sosok Bu Lola di Indonesia yang sekeren Bu Lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema siang ini, ucapan terima kasih saya pribadi dan jaringan yang pernah belajar bersama beliau sang guru di bawah jaringan saya. Siapa sang guru itu? Ibu Lola Mareta. Siapa dia? Konseptor sekolah alam dan konseptor School of Universe. Bersama siapa dia mengonsep sekolah alam dan School of Universe? Bersama konseptor utama yang juga adik bungsu kesayangannya. Namanya siapa? Bang Lendo Novo rahimahullah. Saya cerita dulu ya. Awal perjumpaan saya dengan Bang Lendo Novo itu rahimahullah dari seorang pejabat, katakanlah gubernur ya. Emang gubernur saat itu sih, bukan katakanlah. Emang gubernur saat itu ya. Nelpon. Ring Suban. Iya Ustadz kan gitu ya. Karena beliau jadi gubernur diusung dan dipromosikan oleh partai X kan gitu ya. Jadi saya panggilnya Ustadz. Karena memang partai X itu bagian dari partai Islam gitu kan. Partai Islam banyak ya, ada P3, ada PKB, ada PKS, ada banyak lah ya. Sekarang ada Masyumi gitu kan dan sebagainya. Iya Ustadz, ngapain? Tidur. Ya ganggu dong. Ya udah nggak ganggu lah, orang udah diangkat gitu. Kenapa? Bisa ke SOU gak? SOU nggak ngerti saya. School of Universe, oke. Kenapa itu ke School of Universe? Tahu gak School of Universe? Enggak. Baru denger. Sekolah alam? Enggak. Masa nggak denger sekolah alam? Nggak denger. Emang pernah ada sekolah alam? Ada, udah banyak. Oh ya udah. School of Universe itu pusatnya gitu loh. Pusat peradaban dari sebuah sekolah alam, di atasnya namanya School of Universe. Nah, kalau seandainya bisa, sekarang deh nih, mandi dulu, ganti pakaian, temui ownernya dan konseptornya. Namanya Pak Lendo Novo. Dia manggilnya Pak Lendo Novo sang Ustadz. Saya ngapain? Udah kesono aja, bincang-bincang. Banyak retail di bawah beliau yang harus digarap kan gitu ya. Oke deh, bismillah. Saya kan memang dari dulu nggak pernah punya kendaraan ya, makanya teman-teman bilang Suban deket sama engkau, nggak pernah, nggak hobi saya. Beli sepeda saya kasih tetangga, beli sepeda lagi saya kasih keponakan, nggak hobi. Dan ternyata yang tidak hobi seperti itu disikapi dengan serius sama Bang Lendo, karena Bang Lendo juga sama dengan saya, hobi jalan kaki dan hobi naik moda transportasi. Alasannya juga sama. Kalau saya bilang karena dengan jalan kaki dan dengan menggunakan moda transportasi, Allah kasih banyak saya inspirasi dan pikiran saya cemerlang untuk melihat segala sesuatunya dengan seksama. Bang Lendo pun bilang begitu. Itu alasannya kenapa Bang Lendo ring satunya negara jalan kaki, terakhir keserempet mobil parung baru naik mobil. Kalau enggak mah jalan kaki itu. Kalau nggak keserempet terus saja naik jalan kaki. Karena keserempet mobil baru memutuskan naik mobil pakai sopir pribadi. Mobilnya banyak padahal supirnya juga banyak, tapi memilih untuk jalan kaki kan gitu ya. Nah sampai akhirnya saya datang nih ke School of Universe, udah ditunggu sama Bang Lendo dan Pak Endi, dua-duanya rahimahullah. Kalau Pak Endi baru sekitar 4 bulan lalu meninggal ya, rahimahullah. Kalau Bang Lendo 2022 kalau nggak salah atau 2021 akhir gitu, rahimahullah. Dari tunggu, Pak Suban ya? Iya. Bang Lendo ya? Iya Bang Lendo. Ini Pak Endi ya? Iya oke. Ya terus tanya, iya gimana Pak Suban? Iya alhamdulillah sehat. Ustadz bilang apa? Iya cuma suruh ngobrol-ngobrol, saya nggak ngerti mau ngapain nih gitu kan. Ya yang pertama, saya punya sekolah alam banyak ya. Yang kedua, saya ada School of Universe. Yang ketiga, saya punya Maestro University yang nantinya dipegang sama Pak Hermawan ya. Pak Hermawan juga petinggi partai tersebut ya gitu. Oke. Nah, Pak Suban bisa nggak benerin saya punya retail namanya EcoShop. Pusatnya di sini dan cabangnya di seluruh sekolah alam yang saya punya. Di setiap sekolah alam pasti ada EcoShop. Kalaupun belum, akan segera didirikan. Oke, bisa. Tapi EcoShop gimana bentuknya? Ya masih kayak minimarket, makanya saya mau rubah benar-benar eco gitu loh. Jadi 99% kejadian go green, ramah lingkungan, dan benar-benar ramah untuk setiap kita yang berbelanja. Nah segala sesuatu yang
bisa menyebabkan kita sehat bersama toko tersebut. Makanya dibilang Eko kan, Eko Go Green, Eko Shop, Eko Ramah Lingkungan dan sebagainya. Shopnya toko. Berjalan, kurang lebih dari 2 bulan, Bang Lendo melihat, oh ini anak keren nih, gitu kan. Dipanggil, Pak Suban, iya ke ruangan abang dong. Iya ke ruangan. Pak Suban bisa upgrade kemampuan Pak Suban nggak? Apa itu? Ada kemampuan lebih nggak untuk kelola sekolah? Nggak tahu deh. Boleh coba sih, saya bilang gitu. Ini tantangan baru, karena belum pernah saya megang dunia pendidikan. Ya udah, kalau seandainya iya, coba jadi staf Bang Lendo, staf saya nih kata Bang Lendo, untuk tangani semua kepegawaian. Tapi Pak Suban tidak selevel dengan prinsipal, tapi juga tidak di bawah prinsipal. Pak Suban benar-benar sedo atau bayang-bayang saya sebagai owner. Oke, apa nama jabatannya? Nanti kita pikirkan, gampang lah. Berapa besaran gajinya? Gampang lah itu, saya bilang. Berapa bonusnya? Gampang. Udah pakai aja budget yang toko itu buat saya, udah selesai. Oh yaudah, ya sudah. Begitu berjalan, 3 bulan, Bang Lendo suka juga. Oh ternyata Pak Suban jago ya. Udah deh masuk ke dunia kurikulum gitu kan. Oke, begitu masuk ke dunia kurikulum, saya sok pede aja gitu loh. Karena buat saya, apa sih kurikulum pendidikan Indonesia gitu kan, beda dengan dunia kan. Ternyata betul tuh, saya bisa. Cuma memang tidak sehebat mereka-mereka yang memang sudah bidangnya kan gitu ya. Nah akhirnya saya bilang gini, Bang Lendo, di EcoShop saya mumpuni dan oke. Makanya saya naik nih, jadi sedonya Bang Lendo. Jadi bayang-bayang Bang Lendo untuk membidangi karyawan. Oke. Dan semua staf pengajar, termasuk prinsipal dan kepala sekolah, iya. Sekarang saya diminta ke kurikulum, tangani nih. Berarti udah 3 bidang nggak? Di sebuah atap SOU, 3 divisi sebanyak langani. Iya. Kalau seandainya boleh satu permintaan, saya akan tekuni kurikulum dan saya akan insya Allah pastikan keren bersama satu permintaan itu. Apa? Coba kenalin saya dengan kakaknya Bang Lendo dong. Saya bingung tuh karena dari mulai awal masuk sampai gini hari, kayaknya sosok kakak atau uninya Bang Lendo itu serem dan menakutkan. Oh, Bu Lola, iya. Buat apaan? Enggak, saya pengen tahu aja. Karena hingar-bingar hampir setiap detik saya dengar tentang Bu Lola yang killer, Bu Lola yang kejam, yang sangar, yang otoriter, yang bla 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 bla. Tapi by the way dia orang kan. Ya iyalah kan kakak saya gitu. Makanya maksud saya kenalin. Ya buat apaan? Tadi saya bilang buat pastiin bener gak seserem itu sosok seorang Bu Lola, Uni Lola kalau Bang Lendo bilang. Ya udah nanti ke rumahnya. Enggak. Kok enggak? Dianya datang ke sini. Kan saya mau belajar banyak nih, mau cari tahu. Oh, kenal, cari tahu, dan belajar banyak dari beliau. Iya. Ntar ngerinya nggak cocok ya. Kalau nggak cocok, saya mundur. Dia yang pegang. Kan ini konsep beliau juga kan. Bersama-sama abang kan. Beliau konsep ini kan. Iya, beliau sama abang kan. Iya, ya udah. Saya mundur kalau memang dirasa dan dianggap tidak becus mendampingi beliau gitu. Oke. Akhirnya 3 hari kemudian didatengin tuh Bu Lola. Begitu saya lihat, dibukain mobilnya sama supir ya. Supir pribadinya. Namanya Mang Aan. Lagi-lagi rahimahullah. Nah, dibukain, saya lihat, wih orang keren ini. Bener, saya lihat dari jauh, ini Bu Lola nih, keren nih. Karena mukanya mirip abis sama Bang Lendo kan. Begitu dia turun, saya sambut. Assalamualaikum, pagi, Bu Lola. Pak Suban ya? Waalaikumsalam, iya. Iya, saya Suban Bu. Iya, pengen belajar banyak tentang sekolah dan kurikulum dunia dari Ibu. Enggak udah. Di mana kita ketemu? Di ruang fokus bisnis? Oke. Saya nyalin semua masuk. Iya. Gimana Pak Suban? Ibu sehat? Sehat. Ibu lagi ada kesibukan? Enggak, berarti bisa sampai sore dong. Sampai malam bisa. Masya Allah, bahagia nih saya nih. Orang keren. Karena ternyata saya udah dapat bocoran, salah satu penjual kurikulum terbaik Indonesia buat Asia Tenggara, namanya Lola Marita. Keren nggak? Saya bisa 4 mata dengan dia sampai malam. Di hari pertama, keren dong. Nggak semua orang Indonesia bisa 4 mata. Dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam. Suban, akhirnya sampai sekarang, dianggap salah satu murid teladan, murid terbaik dari Uni Lola Marita atau Bu Lola Marita. Keren kan? Masya Allah. Nggak semua orang bro bisa. Bahkan sebagian besar 99% sekolah alam dan SOU manajemennya hempas, tersingkir, terdelete, terdegradasi oleh Uni Lola. Nah, 3 yang dibilang, kenapa Pak Suban pengen ketemu saya? Ya karena kata orang-orang di sini killer, galak, otoriter, serem, pokoknya maunya menang sendiri. Pokoknya yang jelek-jelek pasti terlabel dan tersemat di seorang Uni Lola Marita. Oh gitu, itu yang pertama. Yang kedua, katanya Uni Lola tuh kayaknya nih ambisius mau menguasai semua kekayaannya sekolah alam dan SOU. Oke. Yang ketiga, katanya Uni Lola tuh menganggap semua orang di sini nggak becus sampai perlu digantiin sama orangnya Uni Lola.
Atau orangnya Bu Lola. 3 itu ya. Saya tanya, terus apa yang menyebabkan Bu Lola mau ketemu Suban? Ini keren nih pertanyaan. Oke. Satu sih, saya tanya sama Lendo, Len, saya kan kalau sama Lendo di rumah ngomong lu gue ya, iya. Gue nggak yakin Pak Suban mau ketemu gue. Iya, yakin. Udah berkali-kali ngomong sama gue, temuilah gitu kan. Tapi gue nggak yakin mau belajar sama gue. Yakin, dia beneran. Dia orangnya konsisten, idealis. Ngomong A, nggak kayak yang lain. Ngomong A jadi C, kadang-kadang jadi P kan gitu ya. By the way, dia jidatnya hitam. Iya. Jenggotan. Iya. Orang taklim. Iya. Cingkrang. Iya. Ke sekolah pakai gamis. Iya. Pasti ketolak. Mental sama gue. Nggak cocok. Udah coba dulu. Nggak, udah berapa ribu. Orang SOU, orang sekolah alam, Maestro University, orang Ecosop, orang Foundation lo, yang tampilannya kayak Suban. Hitam keningnya, bergamis cingkrang, jenggot, sholat tepat waktu, nggak pernah kena sama gue. Jangan sejam. 15 menit gue delete item. Gue degradasi, gue buang, gue nggak pakai. Apalagi Suban yang katanya sholat tepat waktu, taklimnya rajin. Udah pasti deh. Udah temuin dulu. Saya kaget tuh. Pas saya dibukain nama Mang Aan, pas Suban sambut saya, salam saya. Bener kata Lendo. Suban nggak seperti jenggot yang lain. Suban tidak seperti kening hitam lainnya. Suban tidak seperti gamis cingkrang lainnya. Suban stok Jepang yang ada di Indonesia. Suban stok Amrik yang ada di Indonesia. Suban, saya sedih tuh kalau Abang Lendo memuji saya gitu. Suban stok Eropa yang ada di negeri kita. Suban stok Chinese yang ada di negeri kita. Kita cari selevel Suban di Indonesia, nggak ketemu. 20 tahun gue bulak-balik dunia nyari sosok orang kayak Suban dari Indonesia yang stay belajar dan kerja di dunia, nggak ketemu. Ketemunya dari sang gubernur tuh, ada Suban tuh orang gila, harganya mahal. Tapi bisa lah kalau masa sama taklim gitu. Makanya Uni bilang, pesen dari Lendo, jangan ngelawan Uni. Gue nggak berani ngomong gitu. Oh gitu, seperti itu tuh. Nah, begitu di hari kedua, saya dipanggil ke sekolah kebanggaannya Uni Lola, Bu Lola. Apa tuh sekolahnya? Namanya Go Green School. Di mana? Di rumahnya, yang rumahnya kalau nggak salah 1,5 sampai 2 hektar, 3 hektar kalau nggak salah ya. 3 hektar, dia bikin satu peradaban. Di situ orang dibentuk, Masya Allah. Orang-orang terbaik saya bawa, orang-orang terkaya, paling kaya pemuda di kalangan Muslim, saya bawa ke situ. Anak bos IBM, anak yang punya Kalimantan Selatan, separuh Kalimantan Selatan punya ibunya. Bayangin saya bawa belajar, Masya Allah. Padahal dia dua titel dari Amerika. Masya Allah, ada di Facebook saya. Sampai saat ini, saya belum temukan sosok Bu Lola di Indonesia yang sekeren Bu Lola. Umurnya sekarang mungkin tuh udah 77 atau 80. Tapi energik, dahsyat, yang saya suka, dia ngomong saya gitu loh. Padahal saya bukan anaknya, bukan adiknya. Itu yang saya salut dari Bu Lola. Makanya saya terima kasih banyak. Penghormatan tertinggi kepada Bu Lola yang menjadikan saya sebagai muridnya. Saya sangat berterima kasih. Nggak tahu kebaikan apa lagi yang Allah kasih kepada Bu Lola untuk menjadikan saya sebagai muridnya. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Kami tetap butuh ilmu terbaik dari Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu Lola adalah panutan kedua sesudah ibu saya. Kurang lebih seperti itu ya, karena saya sudah semakin banyak menangis, nggak bisa lanjut. Mudah-mudahan ada Bu Lola seri kedua, nanti saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.